kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menggagas pakaian tradisional identitas Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Blitar. Supaya nanti kita ke depan ini betul-betul punya khas Kota Blitar yang kemarin hasil kerjasama dengan UNESA khususnya kepada para mahasiswa yang telah melakukan penggalian situs di Candi Gedog ya, itu nampaknya telah ditemukan ya satu identitas yang mungkin kalau nanti berkenan semuanya dan disepakati itu saya kira bagus, yang namanya khas batik Puspa Dahana. Ini memang setelah ditemukan setelah berdasarkan dari proses penggalian kerjasama dengan Museum Trawulan ya, yang memang ini bidang tugasnya. Kemudian setelah menggali di Gedog itu, maka di sana ditemukan motif batik yang namanya Puspa Dahana. Puspa itu adalah bunga, dahana itu adalah api, kembang api. Saya nggak tahu, makanya nanti saya tunggu hasil rumusan terakhir ini. Kalau diterjemahkan secara harfiah, Puspa Dahana itu puspa kembang, dahana itu api. Maka itu dimaknai kembang api itu gimana? Dalam artian semangat di dalam membangun Kota Blitar, ya bisa saja namanya multi tafsir karena belum tafsir yang jelasnya belum ada, di multi tafsir semangat membangun bagaimana Kota Blitar supaya memiliki identitas, sehingga nanti kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama, maka insya Allah akan saya tetapkan sebagai khas Kota Blitar. Terima kasih Pak Wali untuk apresiasi dan motivasinya pada pagi hari ini. Yang dimaksud Pak Wali tadi dan juga dari peneliti ini, kita punya pakaian khas tradisional yang identitas ya. Yang ini nanti kita tidak lepas dari Blitar ekskasi dengan Kediri dan ekskasi itu tidak lepas dari Mataram. Jadi kita ini provinsi Jawa Timur, tapi budaya kita Mataram nggak bisa hilang ini, nggak tahu sampai kapan ini. Jadi kita bakal saat Kota Blitar itu ikut Kediri, nanti ikut Madiun, sekarang ikut Malang. Ketika di Malang udah nggak nyambung, sana mau apa? Jopo, konek begitu. Dan kalau salah Kediri sama Madiun kemana? Jadi makanya kita harus punya sendiri. Kalau kita pakai jadul juga cocok yang pakai cocok juga, kurang pas, nggak cocok kurang pas. Makanya kita harus buka pakaian khas, pakaian tradisional, identitas harian istilahnya. Ya, jadi makanya nanti kita tidak lepas dengan Mataraman yang pakai sorjan dan udeng. Ini yang saya pakai tangan. Ini kalau ini sorjan, tangannya seperti ini cara apa? Ya. Jadi saya juga punya pakaian seperti Pak Wali tadi, tapi bobot persis seperti itu. Cuma di sini saya bawa itu. Di sini ada slide-slide-nya hijau, kuning, merah. Itu simpel, cuma pola ini. Terus jangkutnya saya juga bawa beda sedikit sama Bandung. Pakaian tradisi ini penting, yang simpel, yang bisa dipakai sehari-hari nanti oleh siapapun, ya. Mungkin pegawai hotel, resepsionis, tamu dan sebagainya, ya. Dan kita harus bedakan jenis-jenis pakaian, souvenir, makanan, produk dan macam-macam. Ya. Kita harus bedakan pakaian batik. Ya. Beda lagi batik khas Blitar, batik khas dan produk Blitar. Ada khas Blitar, produknya bukan Blitar. Yang dipakai siswa-siswa itu bukan produk Blitar ini.
batiknya kita bukan produk kita. Ya bagaimana produk kita yang saya sampaikan, ya. Bahkan adat khas Kota Blitar terus beda lagi. Mungkin yang dipakai Kang Mas Diajeng itu, ya. Terus pakaian tradisional identitas yang ini yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Pakaian budaya, atas ini pakaian adat budaya. Kalau ini pakaian tradisional identitas harian yang kita rumuskan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merumuskan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu hal ini untuk ketidaksempurnaan atau kurang sempurnaan konsep yang digagas oleh panitia jadi Dinas Pariwisata dan Dewan Mesinnya yang diwakili oleh salah satu wakil Pak Sekap dan juga konsep dari akademisi dari UNESA. Ya. Saya kira itu saya tidak menutup kesempatan untuk berdiskusi di luar forumnya, tapi satu dua hari saya fokuskan untuk mengumpulkan apa yang disampaikan Pak Wali tadi, pakaian tradisional identitas Kota Blitar ini. Kita sering mendengar ungkapan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenal dulu. Sudah dikenalkan oleh Pak Sekda, bagaimana sih pakaian tradisional Kota Blitar. Jadi identitas itu dapat dimaknai sebagai tanda. Ya. Mengapa tanda? Iya. Bagaimana sih selera masyarakat itu? Nanti kita cari. Jadi itu tugasnya Pak Eka nanti. Seleranya masyarakat Kota Blitar itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan ini juga terkait dengan religi atau agama. Jadi agama lebih utama itu sebagai sebuah keyakinan, sampai nanti yang lain. Karena bagaimanapun pakaian juga tidak lepas dari sistem kepercayaan. Yang ketiga yaitu bagaimana sikap masyarakat itu. Yang keempat yaitu terkait dengan lifestyle atau gaya hidup. Jadi gaya hidupnya masyarakat Blitar itu bagaimana? Itu juga pasti berbeda dengan masyarakat yang lain. Kalau sekarang antara kota dan kabupaten pasti berbeda. Ketiga juga keterlibatan politis. Karena bagaimanapun nanti sebuah identitas itu tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan politis. Kota sebagai pusat budaya. Jadi kita harus tetap berpegang kota itu sebagai kota pusat budaya. Budaya itu bukan kesenian. Karena kita bangun tidur sampai tidur kembali itu namanya budaya. Budaya itu adalah sistem pengetahuan yang ada di kepala manusia, masyarakat. Lalu yang ketiga bahwa kota itu juga termasuk pusat seni. Dan yang terakhir bahwa kota itu juga sebagai pusat arsitek atau ilmu pengetahuan. Sebagai identitas kota itu pertama bisa dipertanggungjawabkan, yang kedua adalah nanti sosialisasinya dengan baik agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat. Mungkin kalau para pengrajin kita susul beri pekerjaan saja, memberi pekerjaan kepada para pengrajin untuk mengerjakan proyek-proyek dari Dinas Pariwisata. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya kalau nama Eka Sulistiana Bapak Ibu mungkin sebagian tidak ada yang sedikit pernah tahu, sebagian belum, rumahnya di lain belum pindah. Jadi mencoba menerjemahkan, mencoba menyambut apa yang sudah disampaikan Sekda Prof. Yono. Kami hanya sebatas bagaimana implementasikan motif batik, ya motif batik Puspa Darmono pada pakaian tradisional Jawa. Mungkin itu masih mungkin juga akan menjadi sebagai salah satu identitas baru. Ini monggo nanti kan kita tentunya akan berproses bersama. Dan lalu praktekkan beberapa yang sudah mendahului kita, ada Pak Andreas, Pak Budi, Pak Ibu Tunggu. Dan akhirnya inilah yang menjadi satu awalan ketika Candi Gedog
sejarah yang terlupakan, benda yang diluruskan. Kemudian ada anak Unesa yang datang ke rumah. Waktu itu juga bagaimana ketika membuat proposal. Nah, kalau proposalnya kebetulan dari Fakultas Bahasa dan Seni. Kalau bahasa dan seni biasanya ada popor, cerita dan sebagainya. Nah, secara sederhana saya hanya menyampaikan ini ada buku tapi masih naskah. Apakah bisa dibedah, apakah bisa dikaji dan lain sebagainya. Itu terjadi di 2021. Kemudian di 2019 itu ada temuan bahwa ada temuan kalal itu. Jadi itu kronologis awal. Tapi minimal sudah bisa menjadi satu pijakan juga bahwa Candi Gedong itu ternyata tertulis di bukunya Raffles itu 1811. Di tahun 1904 sampai 1912 itu ada muncul Popor Joko Pamon yang tempat dan lokasinya sama. Ada di Gedong, di sebelah belakangnya ada hingga di dalam lingkungan pohon beringin. Yang awalnya apa? Di situ hanya untuk tadinya untuk sarjana dan sebagainya. Situs itu dinamakan dengan Punden Joko Pamon. Punden Joko Pamon. Kemudian ditetapkan oleh Pak Lurah Gedong, Pak Sugianto di tahun 2008 bahwa dari dasar popor itu dijadikan sebuah cerita tentang berdirinya Gedong. Berdirinya Gedong. Nah, di 2019-2020 ada aktivitas ekskavasi dan kami terus itu berproses di sana. Tidak tahu sangkan parahnya dari mana, orang-orang atau duduk ada anak-anak wilayah desa datang yang kemudian ke lokasi di Gedong dan kita ajak mengkaji kok yang mau. Nah, kemudian dari hasil kajian, dari hasil penelitian dari rekan-rekan yang terus kita dampingi muncul motif seperti ini. Dari arti yang sudah digali selama 6 bulan. Dan alhamdulillah juga sketsa tersebut kemudian dituangkan dan diterangkan dalam motif batik dan dengan makna dan filosofi yang sudah dikurasi. Jadi kami sudah mendatangkan rekan untuk mengkurasi kira-kira makna filosofi ini sudah benar atau belum. Makna ini kira-kira sudah sejalan atau belum. Maka tetapi nanti pun kesempurnaan, perbaikan dan pengembangan akan selalu kita lakukan. Kemudian kami mencoba untuk bagaimana dari motif ini kita implementasikan dalam pakaian tradisional Jawa. Kita implementasikan bagaimana kalau kebaya, bagaimana kalau itu dibuat surjan dan sebagainya. Nah, yang atas itu adalah yang kita ambilkan dari motif Puspodahono yang tengah, yang paling tengah. Nah, akhirnya kenapa sih surjan yang kita pilih untuk kita tampilkan untuk mencoba diimplementasikan? Jadi surjan awalnya diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang diinspirasi oleh model pakaian pada waktu itu dan selanjutnya digunakan oleh Mataram. Pakaian ini merupakan identitas yang melekat pada seseorang mengenai yang mengenakan baju surjan adalah bahwa dia berarti orang Jawa, beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi budi luhur masyarakat Jawa yang bermasyarakat berjiwa gotong royong, dan kita juga berjiwa sangat gotong royong. Kita tidak bisa lepas dari cerita sejarah Mataram, sehingga pakaian identitas tentunya tidak jauh dari khas Mataram. Dari historis, dari perjalanan, dari apa yang diamati selama ini seperti itu. Dan ini masih sebatas bagaimana kita coba untuk diimplementasikan. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah dari Kelurahan Gedong bisa memunculkan motif batik Puspodahono dengan mengkaji dan menggali potensi-potensi yang ada disertai dengan penelitian dan penelitian pada objek di wilayah dan masyarakat, sehingga diperoleh hasil kajian dari kearifan lokal yang benar-benar dari kultur yang ada di masyarakat. Kelurahan dan wilayah lain di Kota Blitar tentu memiliki kearifan lokal dan budaya masyarakat yang luar biasa, mungkin jauh luar biasa dari Kelurahan Gedong. Tentu akan sangat mungkin mengangkat motif-motif batik dengan pola seperti
Puspo Dahono yang kemudian diturunkan ke Udun Joko Pano. Jadi ini hanya sebagai pijakan awal. Kelurahan Gedog hanya mencoba untuk menginisiasi mungkin itu, dan terakhir adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Evaluasi dan koreksi tentu akan sangat bermanfaat dalam pemanfaatan motif Puspo Dahono ke depan. Saya ngapunten jika ada tutur kata yang kurang berkenan, ngapunten jika ada hal yang tidak bisa atau mungkin belum bisa diterima, hanya karena keterbatasan saya dalam menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Pak Eka, Kampung Cyber dan tim Nila Desa dari Desa. Terima kasih Pak Eka, apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Eka, Kampung Cyber dan teman-teman Nila Desa Unesa yang telah sampai pada titik ini, sampai pada titik yang saat ini kita berada dalam forum yang disebut Prof. Setio tadi sebagai forum sosialisasi